Halo guys, kita jumpa lagi di channel Open Panel ya. Kalau di video sebelumnya kan gue sempat unboxing tuh ya komik-komik random. Nah, kan gue bilang ada salah satunya itu gue dapet seri 1 nih. Kebetulan gue dapet yang seri 1. Judulnya adalah Moros Mononokean ya. Karya Kiri Iwazawa. Nah, namanya ini di pertama kali gue membaca namanya tuh agak aneh ya. Judulnya tuh beneran aneh. Ya, nanti gue akan bahas kenapa namanya ini. Ada penjelasannya juga sih di komiknya di dalamnya. Jadi ini spesifikasinya nggak ada yang spesial ya. Ini kan komik ukuran standar, ya, art cartoon, covernya soft cover, art cartoon, laminatingnya doff ya. Jadi gue suka sih laminating yang kalau komik itu doff ketimbang yang glossy, kelihatannya lebih bagus aja gitu. Oke, jadi dalamnya juga masih pakai kertas koran ya. Oke sih, gue dapetnya kebetulan juga ya, walaupun komik lama tapi ya hitungannya baru gitu, jadi masih bagus banget guys. Gitu sih kalau untuk dari spesifikasinya ya biasalah, ini komik standar. Nah, untuk artworknya gimana? Jadi artworknya ini kalau menurut gue sih oke, nggak jelek, tapi kayak gimana ya, terlalu banyak ruang kosong gitu, kayak gambarnya tuh kayak nggak finish atau memang gimana gitu ya. Gua nggak tahu juga sih, tapi ini bukan tipe yang gua suka ya, terlalu banyak background kosongnya gitu ya. Walaupun gambar monsternya, gambar orangnya ya oke aja kalau menurut gua ya. Nah, sekarang gua akan jelaskan ceritanya apa ya. Jadi gue akan jelaskan dulu judulnya ya. Jadi ini judulnya campuran antara bahasa Inggris dan bahasa Jepang. The Moros itu adalah, artinya kan kalau The Moros kan dalam bahasa Inggrisnya itu kan kalau nggak salah murung ya, murung. Nah, ini Mononokean itu kalau berdasarkan si penjelasannya, ini ada nih penjelasannya, ada notnya kecil di bawah. Mononoke itu sekatanya adalah roh atau jiwa orang-orang mati gitu loh. Nah, ditambah dengan imbuhan keannya itu kayak semacam anehnya arti katanya. Gue awal-awal sebelum gue baca di pertengahan tuh gue masih bingung, kok aneh banget sih ini ruang teh, tapi ada namanya itu ruang teh roh apa gitu loh. Sedangkan Mononokean itu kan artinya roh ya. Nah ini nih, sorry gue agak lama nih, itu Mononoke atau roh dari orang atau hewan yang telah mati. Dalam kisah Jepang klasik dikatakan merasuki atau mengutuk orang yang membuat mereka menderita bahkan mati. Sedangkan Mononokean adalah ruang teh. Nah, tempat si Abeno ini nih ya. Abeno ini karakter ininya nih. Nanti gua akan jelaskan dia siapa. Sama si Asia. Nah, ini si Asianya ini. Si Asia ini temennya ya. Nanti gue akan jelaskan juga kenapa gitu ya. Jadi sebetulnya intinya dari cerita komik ini adalah kayak kalau dalam lore-nya Indonesia itu, dalam cerita mitosnya Indonesia atau apa itu kayak ketempelan lah istilahnya lah. Ini kan komiknya genrenya supranatural ya. Jadi si Abeno ini tuh bisa, kalau gue kurang setuju kalau dia di sini dikatakan itu, kok nggak salah inget dia tuh dikatakan sebagai pembasmi ya. Dia bisa dibilang pembasmi siluman gitu loh. Jadi arwah ini kayak gini nih, ini adalah bentuk arwah nih yang gelendotan sama si Asia ini nih. Ini tuh kayak dianggapnya itu ini adalah arwah. Ini ternyata ini arwah dari hewan, kalau nggak salah anjing hewan yang meninggal, tapi dia nggak bisa pulang ke alam maut gitu, alam baka lah istilahnya gitu. Jadi ini tugasnya itu untuk membasmi hewan-hewan ini gitu ya, roh kayak gini yang menempel. Nah, yang gua nggak habis pikir sih, kayaknya gua kurang setuju kalau terjemahannya kok ini dibilangnya siluman, padahal ini jelas-jelas kalau kalian baca sendiri itu tuh sebetulnya kayak ya roh penasaran lah. Kalau di istilahnya, kalau di budaya Indonesia itu ya roh
oh ya roh penasaran gitu loh, rohnya itu yang bisa apa, kayak roh yang punya dendam waktu masih hidup, entah dibunuh atau bagaimana, atau matinya nggak jelas kayak gimana itu, jadi dia penasaran gitu. Nah jadi dia tuh si anjing ini, roh si yang ini nih, yang apa nih, Moja ini kan namanya kan Moja ya, tuh nggak sengaja dia, si Asia ini tuh nggak sengaja nendang gitu loh, nendang si arwah ini, terus akhirnya arwahnya itu nempel si Asia ini. Jadi dia istilahnya tuh kayak ketempelan roh lah, roh orang mati penasaran gitu, roh makhluk penasaran gitu ya tuh. Jadi dia sakitan, terus kayak ya persis kayak cerita budaya kita lah ya, budaya Indonesia itu kan kadang-kadang, aduh lu sakit dulu, lu jangan ketempelan lu, kayak gitu kan. Nah ini tuh kurang lebih kayak gitu. Nah tugasnya si Abeno ini, dia kan gak sengaja gitu ya. Nah makanya ini gue juga agak bingung ya, masa bisa tahu-taunya dia bisa ketemu si Abeno gitu lah ya, si Asia ini bisa ketemu nomor teleponnya si Abeno, tiba-tiba lagi pasang iklan, si Abeno ini pasang iklan buat cari karyawan, terus dia telepon gitu. Padahal kan terlalu gimana ya, alur ceritanya kalau menurut gue sih terlalu kebetulan ya. Nah singkat cerita akhirnya dia ketemu lah. Nah ini jadi itu kayak ada ruang dimensi gitu. Jadi si Abeno ini bermarkasnya tuh di ruang teh yang kayak di alam gaib lah, dimensi lain lah selain dimensinya manusia, dan cuma orang yang bisa ngelihat arwah ini, kayak contohnya si Asia sama si Abeno ini yang bisa ngelihat arwah yang bisa masuk ke ruangan ini. Nah nanti kalian di akhir juga akan tahu kok kenapa sih nama ruang tehnya kok dibilangnya Momonokean, sedangkan Momonoke itu kan artinya roh ya kan, terus kok ditambahin annya itu kok jadinya ruang teh. Nah nanti di akhir tuh akan dijelaskan, nanti kalian kalau mau baca sih bisa baca sekalian lah ya, gue nggak mau terlalu spoiler, nanti ada jawabannya di terakhir komik ini ada gitu. Nah kalau menurut gue sih alur ceritanya ya agak aneh sih ya, kalau kerasa gue terlalu banyak kebetulan gitu loh. Jadi dibilang ini siluman, gue bilang ini bukan siluman. Kalau siluman itu kan cenderung jahat ya, kalau ini tuh sebenarnya mereka basically tuh dia bukannya jahat, mereka itu cuman pengen pulang, nggak tahu caranya. Jadi tuh dia kayak mengambil energi atau mengganggu manusia yang masih hidup gitu loh. Nah salah satunya ya korbannya si Asia ini gitu. Dan pada akhirnya pun juga si Abeno ini nggak membasmi, namanya kalau membasmi kan dibunuh atau dia tuh cuman bantuin ngebuka gerbang. Dia tuh jadi kayak si Abeno ini kayak punya kemampuan ngebuka portal gerbang antara dunia orang hidup dengan dunia orang mati. Nah kira-kira kayak gitu guys ceritanya guys. Nah kayak gini ini kan dia penasaran tuh kan, terus ternyata dia tuh bukannya apa-apa, dia tuh lagi nyari tempat jalan balik gitu ke alamnya dia tuh kan. Tuh dia kok bisa mengirimkanku gitu kan, tuh bisa mengirimkan ke dunia, aku bersedia mengirimkan ke dunia yang lain lalu. Jadi mereka tuh sebenarnya kayak setidaknya yang di volume 1 ini sepemahaman gue, mereka itu sebenarnya tuh nggak jahat gitu loh. Mereka tuh cuma kayak penasaran karena dia tuh pengen pulang gitu ke dunianya. Karena di sini juga ditulis kalau bahwa mereka sebenarnya juga lebih seneng ditinggal tuh di alamnya sendiri gitu loh, bukan di dunia manusia gitu loh. Jadi ya kurang lebih ceritanya seperti itu guys ya. Jadi ya kalau menurut gue sih bukan jelek atau apa ya, mungkin kalau buat gue sih gue nggak masuk ya sama cerita ini ya, agak aneh gitu ya. Ini genrenya by the way supranatural, bisa dibilang ya slice of life juga ya, bisa juga ya dibilang gitu ya. Jadi intinya sih gitu ya guys. Gue sih kalau untuk komik ini, manga ini gue nggak terlalu cocok untuk gue gitu. Ya mungkin kalian ada yang tertarik dengan hal-hal seperti komik ini. Kalau gue sih bukan untuk gue banget ini, bukan. Nah di belakangnya juga di akhir komik dia ada cerita ini tentang si penulis bagaimana prosesnya hingga jadilah komik ini si The Moros Mononokean gitu ya. Diceritain kalau misalnya tadinya tuh main karakternya itu si Abeno, tapi ternyata setelah berdiskusi dengan editor segala macam jadinya si Asia yang jadi main karakternya ya.
Ya kurang lebih gitu sih guys, kalau apa yang gua tangkep ya dari setelah gua membaca komik ini. Ya bukannya jelek atau apa ya, kayaknya mungkin kurang masuk aja gitu ya di gua ya. Gambarnya pun juga bukan gambar yang bukan yang gua favorit tipenya gua gitu loh. Ya kurang lebih gitulah ya. Nah ini juga apa, gue mau info, ini ternyata komik ini itu keluaran publishernya itu Square Enix ya. Jadi kan Square Enix itu kan juga bikin ini ya, penerbit gitu lah ya, penerbit manga-manga gitu ya. Ya contohnya kalau kalian tahu aplikasi Manga Up, nah Manga Up itu punyanya si Square Enix. Nah ya jadi ini publisher asli di Jepangnya itu yang keluarin si Square Enix. Oke guys, kira-kira begitu aja sih review dari gue sih ya. Ya gue nggak berani kasih nilai lah ini, soalnya bukan ya, gue nggak bilang jelek atau apa, cuman bukan selera gue aja lah gitu lah ya guys ya. Ya mungkin antara 6 lah, oke lah gue kasih 5 atau 6 lah kalau dari penilaian subjektif gue ya. Jadi segitu dulu aja review kali ini dari gue soal manga The Moros Mononokean ya. Oke guys, semoga review ini bisa membantu kalian untuk menentukan apakah kalian mau beli atau enggak gitu ya. Oke, segini dulu, sampai jumpa di komik-komik selanjutnya.